Wah, segar sekali udara pagi ini. Pemandangannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, Anda mungkin pernah mendengar istilah stonewalling, berasal dari kata stun dan walling, yang diartikan sebagai sikap diam dan abai dari pasangan saat pasangan suami istri sedang mengalami konflik. Sikap diamnya pasangan ini kerap dianggap seperti dinding batu yang keras, diam, dan dingin. Umumnya, stonewalling dilakukan tanpa sadar sebagai cara untuk menenangkan diri bila terjadi gesekan suami istri. Namun, jika stonewalling ini juga bisa menjadi silent treatment, jika dilakukan dengan sadar atau sengaja sebagai upaya menghukum dan memanipulasi pasangannya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, jika sudah seperti ini, Anda harus hati-hati karena bisa saja menjadi tanda pelecehan emosional. Nah, tanda-tanda stonewalling biasanya lebih banyak dilakukan oleh pria daripada wanita, tapi bukan berarti itu selamanya oleh pria. Bisa juga wanita melakukannya pada laki-laki, pada pria. Nah, mereka yang melakukan sikap ini akan menjauhi diskusi yang dapat memicu stres dan ketegangan. Berikut adalah tanda-tanda stonewalling yang dapat dikenali. Misalkan tanda-tandanya itu adalah menolak untuk mengakui perilaku diamnya, kemudian menolak menjawab pertanyaan, mengabaikan Anda saat berbicara, menghindari pembicaraan topik tertentu. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah membuat tuduhan-tuduhan kepada Anda. Misalkan Anda berselingkuh, Anda ini, Anda itu, padahal belum tentu Anda melakukannya. Nah, tanda berikutnya adalah melakukan sikap pasif agresif. Kemudian tanda berikutnya adalah menolak kontak mata dan justru membuat bahasa tubuh yang merendahkan seperti menutup atau memutar mata. Kemudian juga tanda berikutnya adalah mencari kesibukan lain saat Anda ingin membicarakan tentang konflik yang sedang Anda dan pasangan Anda alami. Nah, stonewalling ini tidak hanya bisa terjadi pada hubungan asmara atau pada hubungan suami istri, tetapi juga hubungan pertemanan atau orang tua dengan anak. Biasanya sikap ini dilakukan anak kepada orang tuanya ketika ia berada di dalam fase pubertas, di mana anak yang beranjak remaja kerap mendapatkan banyak tuntutan dan sulit mengelola ekspektasinya. Nah, dampak dan tips menghadapi dan perilaku stonewalling ini, apapun penyebab yang mendasarinya, stonewalling dapat menimbulkan dampak bagi korbannya. Saat mendapatkan sikap stonewalling dari pasangannya, seseorang biasanya merasa ketakutan, terisolasi, rendah diri, menyalahkan diri sendiri, stres, dan frustasi. Nah, stonewalling ini termasuk pula ke dalam gaya komunikasi yang dapat merusak hubungan suami istri. Jadi, bila perilaku ini tidak dihadapi dan disikapi dengan tepat, sebuah hubungan berakhir dengan putus atau perceraian. Lantas, apa saja yang perlu dilakukan jika Anda mendapatkan perilaku stonewalling? Nah, berikut ini adalah tips untuk menghadapi stonewalling. Tenangkan diri Anda dulu dan hindari memaksanya untuk berbicara. Kemudian evaluasi masalah yang sedang Anda dan pasangan Anda alami dengan pikiran jernih. Kalau konflik tersebut terjadi karena kesalahan Anda, jangan ragu untuk meminta maaf. Kemudian lakukan pendekatan dengan lembut dan beri waktu pasangan untuk menenangkan diri karena mungkin masalah tersebut membuatnya merasa malu atau sakit hati. Kemudian jangan marah atau memakinya karena akan membuat masalah makin runyam. Lebih baik luapkan emosi Anda dengan cara yang lebih sehat, misalnya menarik napas panjang, meditasi, atau yoga. Nah, susah sekali komunikasi dengan pasangan karena dia lebih banyak diam dan tidak berbagi solusi apapun. Bisa jadi pasangan Anda sedang melakukan stonewalling. Nah, di kehidupan sehari-hari, hal sesimpel berbicara jujur,
dan berdiskusi secara terbuka umumnya sulit dilakukan, apalagi jika Anda menjalani hubungan bersama orang yang suka mendiamkan pasangan. Rasanya seperti berbicara dengan dinding batu. Karena memang ada kondisi yang benar-benar seperti itu, istilah stonewalling pun muncul. Terdapat penghalang yang tercipta di dalam hubungan pasangan suami istri. Nah, penghalang tersebut pada akhirnya membuat hubungan terasa melelahkan. Meski istilahnya masih terdengar asing, kemungkinan ada banyak pasangan yang terjebak dalam situasi seperti ini. Apa sebenarnya stonewalling itu? Stonewalling adalah keadaan saat orang lain terus menolak untuk berkomunikasi, berdiam diri ketika pertengkaran dimulai pun termasuk perilaku stonewalling. Bukannya meredakan atau membuat Anda menjadi tenang, perilaku tersebut justru lebih menyakitkan, bikin frustasi dan merusak hubungan. Orang yang menjadi dinding batu atau stonewalling itu merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan perasaannya. Ia akan mengabaikan, menolak yang menimbulkan perasaan stres. Nah, perlu digarisbawahi bahwa bungkam berbeda dengan pasangan yang pasif. Menurut para psikolog atau ahli psikolog, bungkam lebih mengarah ke kebiasaan mendiamkan pasangan dan mengakhiri pembicaraan karena tak mau dibahas lebih lanjut. Sedangkan pasangan yang pasif itu berdiam diri dulu. Nah, sedangkan pasangan yang pasif itu berdiam diri dulu untuk mendengarkan penjelasan Anda dan memberikan jalan keluarnya. Nah, di akhir pasti dia akan membicarakannya dalam keadaan yang lebih tenang. Nah, apapun penyebab yang mendasari mendiamkan pasangan dapat merusak hubungan. Pasangan yang didiamkan bisa merasa direndahkan, bahkan mungkin mulai mempertanyakan harga diri mereka sendiri. Menutup pembicaraan akan menciptakan bom waktu yang lebih parah. Bahkan beberapa peneliti berpendapat perilaku tersebut menjadi penyebab utama perpisahan atau perceraian. Jika dikaitkan dengan alasan perceraian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, stonewalling itu termasuk alasan perceraian stonewalling itu tidak termasuk alasan perceraian yang tercantum dalam peraturan tersebut. Akan tetapi, stonewalling adalah merupakan penyebab terjadinya perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus di antara suami istri. Nah, karena yang satu mendiamkan, yang satu berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi yang satu diam, walaupun itu tidak bertengkar secara kasat mata, bertengkar seperti kucing dan anjing yang bertemu langsung bertengkar, tapi stonewalling itu merupakan bisa masuk kategori penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran di antara suami istri yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi oleh karenanya sebenarnya stonewalling itu bisa dijadikan alasan perceraian, yaitu masuk ke kategori perceraian yang sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Akan tetapi salah satu pasangannya ingin mengajukan, apabila salah satu pasangannya ingin mengajukan perceraian, tetap berlaku surat edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan terlebih dahulu harus terjadi pisah rumah selama 6 bulan, yang kemudian disempurnakan lagi oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Bisa tidak dilakukan pisah rumah terlebih dahulu, akan tetapi harus ada bukti bahwa salah satu pasangan melakukan KDRT, di mana nanti buktinya bisa diperlihatkan ke majelis hakim bahwa walaupun belum 6 bulan tapi ada terjadi KDRT fisik, maka hal itu dibenarkan Anda bisa mengajukan gugatan cerai tanpa harus menunggu 6 bulan terlebih dahulu. Nah, demikianlah konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau hubungi nomor WA di bawah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, tentunya konten yang informatif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.